kami kembali. Yari. Selamat datang di konten spoiler. Jadi kalau kalian gak suka konten beginian, silakan close video ini. Tapi jika anda semua gak masalah di spoiler, siapkan cemilan, pasang posisi rebahan, dan mari kita mulai videonya. Juragan. Kini Suho telah bertransformasi dengan kekuatannya. Penampilannya sudah seperti dewa kegelapan yang bisa disandingkan dengan hunter Sung Jinwoo. Tapi entah apa yang terjadi, Sung Suho malah membatalkan transformasi kerennya tersebut. Suho bergumam, sudah kuduga hal seperti ini tidak sesuai dengan seleraku. Jadi kupikir sebaiknya ku nonaktifkan saja tampilan itemnya. Di saat itu Suho baru menyadari bahwa si botak Wang Dongso kayaknya lagi pusing mikirin utang. Dia terus memegangi kepalanya. Di sisi yang lain kita diperlihatkan apa yang dirasakan Dongso. Beliau ternyata bukan sakit kepala biasa, akan tetapi memori-memori kelam di masa lalunya berputar kembali dalam kepalanya. Dongso bilang, apa ini Genjutsu? Kenapa saat aku melihat kabut hitam di sekitar pemuda ini, kenangan milik seseorang mengalir ke dalam diriku? Tidak, ini bukan ingatan orang lain, tapi itu ingatanku sendiri. Mata itu, aku tahu nama pria yang menatapku dengan tatapan merendahkan itu. Kenapa aku bisa melupakannya? Sung Jinwoo. Sambil menyebut nama paduka SJW, Dongso terlihat sangat marah yang tak tertahankan. Sementara itu Sung Suho bertanya-tanya bagaimana bisa Dongso mengenal papanya, padahal mereka saja tak pernah sekalipun mengenal satu sama lain. Beru pun memberitahu dulu di kehidupan sebelumnya hubungan Dongso dengan Sung Jinwoo sangat-sangat buruk. Namun pada akhirnya Dongso tewas di tangan paduka Sung Jinwoo. Dan saat itu juga si botak Dongso menjadi shadow squad yang bernama Grid. Suho masih tak memahami semua ini. Dia tak mengerti kenapa Dongso bisa mengingat kejadian masa lalu tanpa kunci bayangan atau Shidoke. Dan Beru pun ngasih informasi kepada MC kita kalau ketua Jinchul juga dapat mengingat hal yang sama seperti Dongso tanpa menggunakan kunci bayangan. Di situ tatapan dendam si botak semakin terasa. Dia bilang, Sung Jinwoo, Sung Suho. Kalau dipikir kembali, foto keluarga di rumah itu, iya, tidak salah lagi. Sung Suho adalah anak dari Sung Jinwoo. Tapi kenapa di masa ini Sung Jinwoo sang monster itu sendiri tak menjadi hunter? Aku yakin pasti ada alasan kenapa dia tak melakukan apa-apa di kehidupan yang sekarang. Setelah puas dengan monolognya, Dongso langsung melesat dan melepaskan tinjunya ke arah Suho. Untungnya respon MC kita bukan kaleng-kaleng. Dia spontan menepis serangan tersebut. Pelampiasan dendam si botak kini dia arahkan kepada Suho. Sambil terus meninju Suho, Dongso bergumam, humanoid hitam itu merupakan skill necromancer yang digunakan oleh Sung Jinwoo padaku. Meski anak ini memiliki kemampuan yang sama, tapi dia masih seorang pemula. Jadi kupikir inilah kesempatan yang sempurna untukku. Walaupun samar-samar, tapi aku sangat ingat kenangan ketika aku menjadi budak yang melayani Sung Jinwoo. Itu adalah perasaan hina saat aku dipaksa untuk tunduk padanya. Untuk semua momen menyebalkan itu, Sung Jinwoo, hari ini kau akan kehilangan anakmu. Di sisi yang lain, sambil menepis dan menyerang tipis-tipis, Suho bertanya pada lawannya, Wang Dongso, kenapa wajahmu terlihat ketakutan begitu? Akan tetapi si botak tak menjawab pertanyaan MC kita. Ya karena lawannya nggak mau diajak komunikasi, Suho pun tanpa basa-basi mengeluarkan beberapa senjatanya. Dan cerebet. Suho melepaskan beberapa tebasan, disertai beberapa senjata yang lain menancap di tubuh Wang Dongso. Dalam diamnya Dongso bergumam, bocah ini kenapa dia tiba-tiba menjadi lebih kuat? Si botak mulai merasa gelisah. Dia tak menyangka lawannya bisa berkembang saat duel berlangsung. Tak memiliki belas kasih sama sekali dengan senjata yang dia miliki, Suho terus menebas tubuh Dongso tanpa ampun. Di saat yang sama secara mengejutkan muncul bayangan di dekat Dongso, yang dimana bayangan itu berubah menjadi senjata sabit malaikat maut yang langsung dipakai MC kita untuk menyerang mangsanya. Sembari menahan rasa sakit, Dongso bergumam, bagaimana bisa dia dengan bebas mengeluarkan senjata apapun yang dia inginkan? Apakah Sung Jinwoo juga memiliki kemampuan seperti itu? Hal yang sama dirasakan oleh Beru. Dia menilai bahwa di tengah pertempuran, Suho semakin bertambah kuat. Bukan hanya dalam segi level, tapi teknik dan insting bertarungnya juga. Beru berspekulasi, jika Suho terus seperti ini, maka dia bisa segera menemui papanya untuk bertarung di sisinya. Suho kembali mengeluarkan dua tigernya dan tanpa ragu dia menebas tubuh Wang Dongso. Dalam pandangan si botak, padahal yang dia lihat adalah Suho, tapi bayangan dan karisma Hunter Sung Jinwoo melekat pada diri MC kita.
Memahami kesenjangan kekuatan, Wang Dongso langsung menghentakkan kakinya dan dalam sekejap sebuah getaran yang luar biasa mengguncang bangunan ini, yang dimana si botak bukan berniat mengeluarkan jurus ataupun serangan yang mengerikan, akan tetapi mencari jalan untuknya kabur. Aku tak menyangka dia sekuat ini. Untuk saat ini, aku harus mundur dulu dan menata ulang rencana. Ya, aku tidak melarikan diri karena takut, tapi ini hanya mencari waktu yang pas. Tunggu saja saat kau lengah di kehidupan sehari-hari, maka aku akan membalas semua penghinaan ini. Aku akan menyandra seseorang yang dekat dengannya dan menggunakan sebagai tawanan, gumam Dongso. Di saat si botak memikirkan rencana licik dan berpikir bisa lolos melarikan diri, sayangnya Suho sudah berada tepat di atasnya. Dan duar, bangunan itu kembali berguncang saat Suho menggeprek si botak. Pada akhirnya Dongso tak bisa kabur lagi. Suho juga nggak mau melepaskannya seperti yang tadi. MC kita spontan langsung menancapkan daggernya di tengkuk leher Dongso. Dengan nafas yang tak beraturan, si botak berkata, Sialan, akankah kau juga melakukan hal yang sama, yakni menjadikanku sebagai budakmu? Coba saja kalau bisa, akan kutahan sekuat tenaga dan kupastikan kau dan Sung Jinwoo akan kuhabisi. Suho membalas, "Cuy, mimpi yang seraka. Kau saja tak bisa mengalahkanku, apalagi berhadapan dengan papaku. Hayalanmu itu tidak lebih dari sekedar mimpi basah, dek. Coba saja, coba buktikan ucapanmu. Aku ragu kau bisa berbuat sejauh itu." Dongso menjawab dengan teriakan, Sialan kau, Sung Suho." Muak dengan bacotan si botak, Suho pun menarik daggernya sekaligus menghabisi Dongso dengan sekali tebasan. Dengan begini, duel yang telah digariskan oleh takdir berakhir sudah. Setelah mengalahkan lawannya, level dan skill strength boost Suho naik level. Sambil menatap si botak yang sudah tak bernyawa, Suho bilang, "Wang Dongso, dia mengingat kehidupan sebelumnya tanpa Sedoke. Itu berarti kebenciannya terhadap papaku sangat besar." Beru, "Gimana perasaanmu saat menjadi pasukan bayangan papaku?" Beru membalas, "Melayani sang monars adalah suatu kehormatan yang sangat luar biasa, Suho-sama." Mendengar ucapan Beru tersebut, Suho menyimpulkan bahwa seseorang yang menjadi pasukan bayangan memiliki keinginan, cara berpikir, dan bertindak sendiri. Tapi jika seseorang diubah menjadi shadow item, mereka tak memiliki semua itu. Yang tersisa hanyalah kemampuan yang pernah dimiliki. Dengan pemikiran itu, Suho pun yakin bisa mengubah Dongso menjadi shadow item. Arise. MC kita mulai melakukan ritual Gus Samsudin, namun hasilnya gagal, sehingga tinggal 2 kali percobaan. Kesal karena jiwa Dongso mencegah untuk dibangkitkan, Suho bilang padanya, "Oi botak, jadi kau masih ingin tetap melawan ya? Arise." Percobaan kedua gagal juga, tinggal 1 kesempatan. Jika kali ini Suho gagal, maka tak ada lagi harapan. Di sisi yang lain, Beru ikutan naik pitam. Dia bilang, "Berani sekali kau botak, kau itu cuma seorang prajurit, jangan lancang menentang perintah monars muda." Sejenak Suho terdiam, lalu beliau mendekati jasad Dongso dan dia berkata, "Itu pasti sisa dari harga dirimu ya. Silakan jika itu maumu, teruslah melawan. Tapi tidak peduli seberapa dalamnya amarah dan kebencianmu, aku tak ingin memahami seseorang sepertimu. Yang kubutuhkan hanyalah kekuatan. Kalau begitu, aku akan memaksamu memakai kekuatan itu demi dunia ini. Wang Dongso, arise." Di saat Suho lagi melakukan ritual pembangkitan, di sisi yang lain, sebuah mobil datang, yang dimana itu adalah Ketua Wojincul dan Pak Choi. "Ledakan terjadi di bangunan kosong ini," ucap Pak Choi, dan Ketua Wo membalas, "Ledakan itu dekat dengan rumah Suho. Dia mungkin sedang bertarung dengan penyusup itu. Cepat, kita harus cepat." Dalam benak Jincul, dia sangat yakin dengan retakan yang ada di dinding rumah Suho, maka jelas telah ada seseorang yang dengan paksa menerobos rumahnya. Namun sesampainya di TKP, Wo Jincul dan Pak Choi dibuat bingung karena Suho baik-baik saja. Jincul berkata, "Sudah kuduga, pelakunya adalah Wang Dongso, Hunter Rank S." Suho membalas, "Tadi itu hampir saja, tapi pada akhirnya aku berhasil mengalahkannya." Terkejut dengan apa yang diucapkan pemuda di hadapannya, Jincul dan Pak Choi menelan ludah. Ketika melihat reaksi mereka, Suho pun meyakinkan Pak Choi dan Ketua Wo Jincul bahwa itu adalah kebenarannya. Dan kita bisa melihat sendiri, Dongso juga sudah diubah menjadi shadow item berupa sarung tinju atau gauntlet, di mana item ini teman-teman memiliki kualitas yang gokil, yakni hero.